ولكم نسنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليك بالإكثار من الاستغفار آناء الليل وآناء النهار ولا سيما عند الأسحار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأكثر أن تقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فقد كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر المبارك في المجلس الواحد قريبا من 100 مرة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالإكثار من الاستغفار, dan hendaknya kamu memperbanyak istighfar. Ana al-laili wa ana an-nahar, di waktu-waktu malam hari kamu dan juga di waktu-waktu siang hari kamu. Wala siyama indal ashar, apalagi ada di akhir malam kamu. Masya Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menerangkan tentang keutamaan istighfar, saudara. Jangan tunggu kalau banyak dosa beristighfar. Jadikan wirid kamu untuk beristighfar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang melazimi istighfar, melazimi istighfar, maka Allah akan menjadikan bagi dia min kulli hammin faraja, pada setiap kesumpekannya ada jalan keluarnya. Dia enggak sampai larut dalam kesumpakannya sampai stres. Wa min kulli dhiqin makhraja, pada setiap kesempitannya juga demikian ada solusinya. Enggak sampai dia tadi itu terbengkalai urusannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan rizkinya akan diberikan tanpa ia prasangka, artinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa susah payah. Perbanyak istighfar, saudara. Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya teruslah berkeyakinan itu, karena la ilaha illallah adalah yang paling bermanfaat nanti di hari kiamat. Masya Allah. Anda ingin selamat dari neraka Allah? La ilaha illallah. Anda mau masuk surga Allah? Harus la ilaha illallah. Anda ingin selamat daripada azab? La ilaha illallah. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi." La ilaha illallah, kata Allah, adalah bentengku.
Siapa orang yang dia berlindung di dalam bentengku yaitu la ilaha illallah, maka dia dijamin aman daripada azabku. Karena itu selalulah mengucapkan la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika. Perintah kedua, dan beristighfarlah wahai Muhammad untuk dosamu. Ini sebetulnya bukan karena Nabi itu punya dosa, saudara. Tapi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi memberi contoh kepada umatnya. Nih, yang enggak punya dosa aja diperintahkan istighfar, apalagi yang selalu berbuat dosa. Karena itu Nabi SAW mengumumkan, bukan untuk riya, bukan untuk cari perhatian, tetapi untuk dicontoh. Aku Muhammad, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku Rasulullah beristighfar setiap hari kepada Allah 100 kali. Masya Allah. Istighfar itu bukan hanya sekedar untuk dosanya kamu, tapi juga dosakan kaum mukminin dan mukminat. Walil mu'minina wal. Kalau Nabi mengistighfarkan untuk kaum mukminin dan mukminat, itu menjadi satu kemuliaan, saudara, bagi umatnya, karena dimintakan ampun oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita, hendaknya kita saling peduli. Jangan dimusuhi orang yang maksiat, tapi doakan juga supaya mereka diberi pintu tobat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencegah maksiat adalah karena rasa cinta, supaya mereka tadi itu selamat daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Allah itu memuji orang yang beristighfar di akhir malam. Masya Allah. Ketika manusia dalam keadaan tidur lelap, ketika manusia dalam keadaan lupa, orang ini bangun mengingat dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah, meneteskan air mata. Wah, itu adalah luar biasa, saudara. Wal mustaghfirina bil ashar. Masya Allah. Wa aktsir an taqul. Berbanyaklah kamu untuk membaca doa Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya. Tuhanku, ampunlah bagiku dosaku. Wa tub alayya, terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau wahai Tuhanku Maha menerima taubat. Engkau wahai Tuhanku Maha rahmat. Masya Allah. Para sahabat, waqad kanu ya'udduna li Rasulillah SAW min hadha dzikril mubarak fil majlisil wahid qariban min amarrah. Para sahabat ketika Nabi SAW baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dihitung sampai 100 kali, saudara. Sampai 100 kali. Karena itu setelah sholat duha, diantaranya baca wirid ini, Rabbighfirli walhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, 100. Ya, setiap setelah melaksanakan sholat duha. Dan ini ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita malas-malas untuk beristighfar. Kita ini kalau rumah kita ini kotor, supaya jadi bersih, jangan malas-malas menyapu, membersihkan rumah. Kalau kepingin baju kita ini bersih, sedangkan baju kita ini kotor, jangan malas-malas untuk mencuci baju yang kotor supaya bersih. Begitu juga hati kita, saudara. Jangan malas-malas untuk membaca istighfar supaya bersih setiap saatnya.
Karena sesungguhnya dosa itu adalah noda bagi roh kita. Dosa itu adalah noda bagi hati kita. Cara membersihkannya, tobat kepada Allah. Cara membersihkannya, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi di tengah malam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza madha syatrul lail aw thuluthahu, yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya fayaqul, hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabu lah, hal min mustaghfirin yughfar lah, hatta yanfajira as-subhu." Hadis riwayat Muslim. Kalau sudah masuk separuh malam atau sak perawinya masuk 2/3 malam, tinggal 1/3 malam, maka Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mendengarkan permohonan hambanya. Diibaratkan turun ke langit dunia. Artinya bukan berarti Allah itu turun dari atas ke bawah, bukan begitu maksudnya. Allah itu lebih mendengarkan permohonan hambanya sambil menyatakan, siapa yang memohon bakal dikasih, siapa yang berdoa bakal diijabahi, siapa yang mohon ampun akan diampuni dosanya. Terus demikian sampai kapan? Sampai subuh dikumandangkan, sampai subuh datang. Jaminan dari Allah. Karena itu bangun, beli beker. Kalau nggak bisa bangun dengan beker, bom waktu, sehingga Anda bisa bangun. Dan di situ Anda munajat kepada Allah. Anda perlu doakan anak-anak Anda. Anda perlu doakan keluarga Anda. Anda perlu doakan diri Anda. Anda perlu istighfar kepada Allah supaya selamat dunia sampai akhirat. Anda perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, yang minta dikasih, yang berdoa diijabai, yang mohon ampun diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambut panggilan Allah, sambut undangan Allah, sambut ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan firman Allah, Ya bana Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bana Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ya bana Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Alhamdulillah. Allah berfirman, wahai turunan Adam, wahai manusia, sesungguhnya tidaklah engkau memohon kepada aku, tidaklah engkau bermohon kepada aku, ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Mohon ampun kepada Allah, aku berjanji aku ampuni dosa kamu, gak peduli sebanyak apapun dosa kamu, aku ampuni. Wahai manusia, seandainya dosa kamu itu bertumpuk-tumpuk sampai ke ujung langit, seandainya dosa kamu itu bertumpuk-tumpuk sampai ke ujung langit, tsummastaghfartani, kamu tidak putus asa, kamu tetap memohon ampun kepada aku, ghafartu lak wala ubali, aku ampuni dosa kamu, aku enggak peduli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ibna Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai manusia, seandainya kamu membawa sepenuh bumi kesalahan,
Kalau bumi ini jadi keranjang, diisi dengan kesalahan kamu, dosa kamu sebanyak ikan yang di lautan, ditambahi setetesan air yang ada di bumi, ditambahi daun yang ada di bumi, ditambahi pohon yang ada di bumi, ditambahi jumlah rambut manusia, rambut hewan yang ada di bumi, ditambahi butiran pasir yang ada di bumi. Semuanya tadi itu, sebanyak itu dosa kamu. Kamu datang kepada aku, mohon ampun kepada aku balas kamu dengan ampunan juga sepenuh bumi. Masya Allah, alhamdulillah. Aku nggak peduli. Semenjak kamu menjadi orang yang berharap kepada aku akan kasih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ada yang lebih hebat daripada ini, saudara? Ada yang lebih dermawan daripada ini? Ada yang lebih pemaaf daripada ini? Karena itu kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar. Istighfar itu macam-macam. Istighfar itu macam-macam. Sayyidul istighfar, kalau ada hari, ada 7 hari. Sayyidul ayyam, pemimpinnya hari adalah hari Jumat, yang artinya hari yang termulia. Bulan ada 12 bulan. Sayyidul syuhur, pemimpinnya bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, saudara. Istighfar macam-macam. Sayyidul istighfar, paling utamanya istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Man qalaha minan nahar muginan biha, siapa orang mengucapkan ini ada di siang hari, meyakini dengan ini, artinya dosanya diampuni oleh Allah. Famata, kemudian dia mati di saat itu, di hari itu, min yaumihi, qabla an yumsi, sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dijamin dia masuk surga Allah. Waman qalaha minal lail, siapa orang yang mengucapkannya ada di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini Allah mengampuni dosanya, famata qabla an yusbih, mati di malam itu sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dinyatakan masuk surga. Masya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku untuk menepati janji kepadamu, aku tidak mampu ya Allah. Aku masih ngulangi dosa, aku masih berbuat salah, aku masih lupa, aku masih maksiat, padahal aku berjanji untuk tidak ngulangi lagi maksiat. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang telah aku perbuat. Abu laka bi ni'matika alayya, aku kembali ya Allah dengan membawa nikmatmu kepadaku. Engkau memberikan nikmat kepada aku kembali kepadamu. Wa abu bi dhanbi, tapi aku membawa dosa kepadamu ya Allah. Faghfirli, ampunilah bagiku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya
tidak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah berkata, Al-ajab mimman yahlik wa ma'ahun naja. Mengherankan sekali kalau ada masih ada orang celaka, padahal keselamatan ada di mana-mana. Maksudnya apa ini? Heran. Ada orang celaka padahal pertolongan, keselamatan ada di mana-mana. Wa ma hiya, apa yang dimaksud? Al-istighfar. Heran masih ada orang masuk neraka, padahal ada istighfar untuk menyelamatkan masuk neraka. Heran masih ada orang diadab oleh Allah, padahal dengan istighfar dia dinyatakan selamat daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Beliau juga berkata begini, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah. Tidaklah Allah mengilhami kepada manusia istighfar dan Allah menghendaki untuk mengadab dia. Enggak. Kalau Allah mengilhami dia untuk beristighfar, itu artinya insya Allah dia dinyatakan aman dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ini, Allah itu memang menciptakan penyakit, tapi Allah juga menciptakan obat untuk penyakitnya. Allah itu menciptakan hama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan yang menghilangkan hama. Allah itu juga menciptakan orang itu bisa berbuat dosa, tapi Allah sudah menciptakan ampunannya, saudara. Karena itu kalau Anda berbuat dosa dan Anda mohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan ampunan itu. Karena Allah sudah ciptakan ampunan itu sebelum Allah ciptakan kamu semuanya. Jangan seperti iblis. Jangan seperti setan, dia berbuat dosa, sombong, gak mohon ampun kepada Allah, berdebat kepada Tuhan, akhirnya dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi Anda orang beriman. Orang beriman itu jaminan dosanya diampuni asal dia tobat. Yang tidak diampuni cuma syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni kalau Allah itu disyirikkan kepada makhluk. Tapi selain dosa syirik, Allah akan mengampuni bagi yang Allah kehendaki. Karena itu jangan ada yang putus asa ya dengan rahmat Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu tobat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu ta'ala. Wala yai'asu min rawhillah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa putus asa daripada rahmat Allah kecuali golongan orang-orang yang merugi. Siapa mereka orang-orang yang merugi? Orang-orang yang merugi yaitu orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah ya. Dosa kita semuanya diampuni oleh Allah sehingga kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Semuanya insyaallah panjang umur, sehat wal afiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.